Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran online di semester yang kedua ini. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan belajar matematika, yaitu di bab yang ketiga tentang denah dan skala. Nah, yang pertama kali kita bahas di sini adalah bagian A, yaitu denah dan arah mata angin. Nah, ini ada di buku cetak Ananda halaman 56. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah kita itu bisa membaca denah sederhana. Baik, kita bahas dulu yang pertama, yaitu denah dan arah mata angin. Nah, sebelumnya Nanda semua, Ustazah yakin pasti pernah melihat denah ya, Nak ya. Biasanya ini ada tercantum di kartu undangan atau kartu pernikahan. Nah, contohnya di sini ada denah lokasi pernikahan. Nah, denah ini merupakan gambaran yang dapat menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Fungsi denah ini hampir sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Jadi dengan adanya denah, itu kita bisa lebih mudah mencari sebuah lokasi ataupun sebuah tempat. Namun, perbedaan antara denah dan peta ini, yaitu peta itu biasanya pada daerah atau wilayah yang luas, sementara denah ini pada wilayah atau daerah yang terbatas. Nah, untuk menjelaskan atau memahami letak suatu tempat pada peta atau denah, kita harus terlebih dahulu memahami arah mata angin. Nah, Ustazah yakin ini Ananda semua sudah tahu ya beberapa arah mata angin. Arah mata angin ini merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Nah, secara umum di sini ada 8 arah mata angin. Ada utara, kemudian timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Nah, ke-8 arah mata angin ini biasanya digunakan pada kompas, peta, ataupun navigasi. Dan ke-8 arah mata angin ini harus Ananda hafalkan atau ketahui. Baik, Ustazah lanjutkan. Yang pertama yaitu membaca denah sederhana. Nah, denah tadi seperti yang sudah saya sampaikan itu dapat digunakan untuk membaca atau menemukan letak suatu tempat. Misalnya di sini ada sebuah denah. Berdasarkan denah di atas, kita dapat menentukan beberapa tempat seperti misalnya rumah Jessie. Nah, yang ini rumah Jessie. Ternyata rumah Jessie ini berada di sebelah selatan rumah Aditya. Kemudian rumah Jessie ini juga terletak di sebelah utara rumah Mita. Nah, cara membaca denahnya seperti itu ya, Nak ya. Jadi rumah Jessie ini jika kita lihat dari rumah Mita, berarti di sebelah atas. Nah, atas itu bagian utara ya. Jadi rumah Jessie ini terletak di sebelah utara rumah Mita. Nah, kemudian jika kita lihat dari pasar, maka rumah Jessie ini di sebelah timurnya pasar. Sampai di sini bisa dipahami ya, Nak ya. Selanjutnya menggambar denah letak benda. Nah, untuk menggambar denah letak benda atau rumah, ada beberapa hal atau langkah yang kita perhatikan. Yang pertama, kita tentukan dulu salah satu benda atau tempat sebagai titik acuan. Contohnya di sini adalah rumah Adit. Nah, kemudian kita tentukan arah mata angin pada bidang datar. Nah, ini arah mata angin kita buat ya. Bagian atas itu utara, kemudian bagian bawah selatan, kanan itu timur, sementara kiri itu adalah barat. Nah, kemudian gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Contohnya seperti ini misalnya, puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Nah, tadi kita sebagai acuannya adalah rumah Adit ya. Maka jika dia terletak di sebelah utara, maka puskesmas berada di sini. Jadi puskesmas ini berada di sebelah utara rumah Adit. Dan contoh yang kedua, rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Nah, berarti patokannya adalah sekolah. Rumah Adit ini berada di sebelah timur sekolah. Berarti gambarnya seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami ya, Nak ya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan rute perjalanan.
Nah, arah jalan yang dilalui seseorang saat menuju ke suatu tempat tertentu disebut dengan rute perjalanan. Jadi, rute perjalanan ini adalah arah jalan yang dilalui oleh seseorang saat menuju lokasi tertentu. Contohnya di sini, kita menentukan rute perjalanan dari sekolah ke rumah Adit. Nah, sekolah di sini ya, sementara rumah Adit di sini. Nah, rute yang pertama yang bisa kita lewati yaitu dari sekolah menuju ke arah barat. Nah, sebelah kiri ke arah barat ya. Kita melewati Jalan Kancil 2, rute yang pertama. Kemudian melewati persimpangan di sini ada simpang 4. Kita belok ke utara atau ke arah atas, berarti masuk ke Jalan Elang 2. Nah, sampai ujung jalan, kemudian kita belok ke arah barat, melewati Jalan Kancil 1, sehingga kita bisa bertemu atau ketemu dengan rumah Adit di sebelah kiri jalan. Itu rute yang pertama. Kemudian ada lagi rute yang kedua. Dari sekolah juga kita lurus ke arah barat melalui Jalan Kancil 2, sampai ketemu perempatan. Kita lurus lagi. Nah, ini masih ada jalan ya, Jalan Kancil 2. Nah, nanti sampai mentok, ketemu dengan pertigaan, kita belok ke arah utara atau ke arah atas melalui Jalan Elang 1. Nah, kemudian kita ketemu dengan pertigaan yang kedua, kita belok ke arah timur atau belok kanan. Nah, rumah Adit ada di sebelah kanan jalan. Baik, sampai di sini dulu materi matematika untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.